Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih biladana wa aslih wulata umurina wa aslih dhata bainina innaka as-sami'ud du'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita kembali diberikan kekuatan, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Tabaraka wa taala sehingga di kesempatan ini kita bisa bermajelis dan kita bisa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr di Masjid Al-Istiqomah ini. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala, dimudahkan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik menuju amal soleh, dan diberi kemudahan menuju ke jannahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, serta para pemirsa channel Al-Hujjah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini tema kita berjudul Prahara di Padang Mahsyar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an bahwa semua makhluknya nanti akan dikumpulkan di satu tempat. Tempat itu bernama Padang Mahsyar. Dan ini merupakan bentuk keadilan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala Maha Adil, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal baik, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim tidak diadili. Makanya ketika kita berharap pengadilan yang adil seadil-adilnya, maka itulah pengadilan di hari kiamat kelak di Padang Mahsyar. Kalau kita berharap di dunia akan ditegakkan keadilan, berarti kita belum sadar tentang hakikat dunia. Dunia itu penuh kezaliman, dunia itu penuh dengan ketidakadilan. Kalau kita berharap keadilan di dunia, bangun dari tidur. Sedang mimpi namanya. Ya. Saat kenapa para koruptor tidak diadili seadil-adilnya? Ya nanti di dunia akan diadili seadil-adilnya, kalau dapat, kalau enggak di mana? Di akhirat. Di Padang Mahsyar pasti adil kalau di akhirat. Kalau di dunia enggak adil, masih ada akhirat. Ini ada pembunuh kejam, enggak ketangkap-tangkap, ya pasti di Padang Mahsyar akan ketangkap. Nggak bisa kabur. Mau kabur kemana? Ya, langit sudah Allah hancurkan. Bumi sudah Allah hancurkan. Nggak ada planet-planet buat dia bertempat tinggal lagi. Bintang-bintang sudah saling bertabrakan. Mau lari kemana? Maka keadilan yang seadil-adilnya adalah pengadilan di negeri akhirat kelak. Allah katakan dalam Al-Quran, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Di hari kiamat kelak, kata Allah, kami akan timbang manusia dengan seadil-adilnya. Kami akan tegakkan timbangan seadil-adilnya. Tidak ada satu pihak pun terzolimi. Walaupun sekecil zarrah, walaupun setitik kecil dari perbuatan baik atau buruk, pasti ada balasannya. Ya. Dan tentang Padang Mahsyar ini, Allah gambarkan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran, seolah-olah kita sudah menyaksikan Padang Mahsyar itu.
Kenapa? Karena saking jelasnya penjelasan dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 50. Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 50. Apa kata Allah? Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia nanti yang paling terakhir. Apa kata Allah? Benar-benar kami akan kumpulkan mereka di waktu tertentu dan pada hari yang telah dikenal, yaitu hari kiamat. Ya. Ayat berikutnya yaitu surah Hud ayat 103. Apa kata Allah? Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Jadi yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut akan azab akhirat. Ya, kita sekarang ini sebagai kaum mukminin yang kita takutkan adalah azab akhirat. Kalau masih yang ditakutkan adalah krisis moneter, kalau masih yang ditakutkan resesi, kalau masih yang ditakutkan apa? Bingung di hari tua mau ngapain. Kalau yang ditakutkan adalah khawatir nggak punya dana pensiun, itu ketakutannya orang-orang yang kita malah ragukan keimanannya. Ya. Sebagai orang beriman, takut yang sejati itu apa? Azab al-akhirah. Ya. Dipikirkan, nanti kalau masuk neraka, kayak apa? Nanti ketika di padang mahsyar, kayak apa? Ini yang seharusnya tingkat ketakutan orang-orang yang beriman. Jadi, mohon maaf, harusnya kita udah nggak level dengan yang takut-takut kayak begituan, kayak orang-orang pada umumnya. Takut nanti 2030 gelap. Ya, kemarin aja 2024 gelap. Nyatanya masih terang, Bapak Ibu masih melihat listrik. Ya, mana gelap ya? Cuma nakut-nakuti doang kerjaannya. Dapat duit lagi dari nakut-nakutin. Kita yang takut nggak dapat duit. Rugi kita. Tapi kalau Allah menakut-nakuti, padang mahsyar gelap loh. Neraka gelap loh. Nggak takut. Padahal dengan kita takut, balasannya surga. Tapi ditakut-takutin manusia, takut, duit kagak dapat. Selama ini sering kita takut nanti, takut dari pensiun gimana, nggak punya persiapan di hari tua, takut nanti ketika tahun 2030 semua gelap. Insya Allah. Tapi pernahkah kita ditakuti oleh Allah tentang gelapnya padang mahsyar? Ya, gelapnya ketika melewati sirat. Semengerikannya apa kondisi di padang mahsyar ketika matahari dekatkan 1 mil? Mana rasa takut kita? Makanya Allah katakan, ayat-ayat tentang hari kiamat hanya akan ditakuti oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Pada hari itu semua manusia Allah kumpulkan. Nggak ada yang terlewat. Ya, tidak mentang-mentang dia miliarder, bisa kabur ke negara lain ketika diburu KPK, nanti ketika di padang mahsyar bisa kabur ke planet lain. Nggak ada ceritanya. Semua planet sudah Allah hancurkan. Mau lari ke galaksi mana? Nggak bisa. Semua galaksi Allah sudah hancurkan. Nggak bisa. Kalau sekarang oke. Diburu KPK, lari ke mana? Ke Malaysia misalkan. Lari ke Jepang. Lari ke Eropa. Iya, di dunia itu. Ya, akhirat nggak ada tempat lari dia. Nggak ada dia panggil UFO, kabur. Nggak bisa. Nggak ada ceritanya, itu hayalan aja itu di film-film Hollywood itu adanya, Bapak Ibu. Hayalan itu. Kemudian Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 148. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Walaupun dikuburkan di TPU mana sini? Karet. Di TPU mana lagi? Hah? Pondok Ranggon, di TPU mana lagi? Oh, ataupun yang meninggal di pesawat itu, yang pas naik pesawat
meledak pesawatnya atau tenggelam ke laut. Atau yang meninggal di mana? Terkubur di dalam tanah yang dalam. Atau terbakar di udara dan terhempas abunya ke berbagai tempat. Atau tenggelam di lautan yang paling dalam. Dimanapun dia mati, Allah akan kumpulkan semuanya nanti di padang mahsyar. Jadi satu. Ya, jangan dipikir kita akan bisa ngumpet gitu ya. Dengan cara kita meninggalnya di mana, yuk kita sekongkol di tempat yang jauh nih, biar nanti nggak dibangkitkan. Nggak ada. Semua akan dikumpulkan nanti sama tempatnya di padang mahsyar. Dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan seluruh manusia, tidak ada yang kami tinggalkan. Tidak ada. Ya. Allah sudah hitung secermat-cermatnya, ini manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling terakhir. Tidak ada yang terlewat. Kalau kita bisa terlewat. Ya. Saya sendiri lihat ibu-ibu yang hadir sekarang, ya, dengan yang hadir di kajian saya mungkin berapa bulan yang lalu, saya udah nggak tahu. Itulah manusia. Ya, jadi mohon maaf kalau misalkan saya ketemu kok lupa gitu ya. Ada bapak ibu kenal saya bukan berarti sombong, sayanya yang pelupa gitu ya. Iya. Jadi seperti itulah manusia, ngabsen satu-satu bisa lupa. Iya. Tapi Allah tidak ada yang nggak terabsen di hadapan Allah. Semuanya akan datang. Dan nggak ada yang berhalangan. Kalau dipanggil KPK masih bisa cari alasan. Tunda dulu deh besok. Atau berhalangan. Atau coba dia lari kemana? Ke luar negeri. Di akhirat gak ada yang berhalangan. Ya Allah, saya absen dulu di padang mahsyar. Gak bisa. Semua kan? Kata Allah, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan manusia semuanya, tidak kami tinggalkan sedikit pun. Baik, sudah dicatat ya Al-Kahfi 47. Nanti aja dilihat mushafnya di rumah Bapak Ibu. Cukup catat aja, nanti dilihat lagi di rumah. Nanti kalau buka nggak jadi dengerin. Catat aja yang cepet nyatetnya. Gitu. Ini pengajian kita cuma sebentar. Kalau nanti didikte kayak anak SD jadinya. Iya, belum apa-apa, materi udah selesai duluan. Baik. Bukan cuma manusia Bapak Ibu. Binatang pun dibangkitkan. Ya jin jelas, karena jin juga mereka dibebani syariat. Ya, binatang juga akan dibangkitkan oleh Allah. Di surah Al-An'am ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Dan tidak ada binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat juga seperti kamu. Tidak kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab kami, yaitu di Lauhul Mahfuz. Kemudian kepada Tuhan mereka akan dikumpulkan. Artinya burung-burung, binatang-binatang semuanya akan juga dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, termasuk kucingnya ibu-ibu, bapak itu yang melihara kucing. Kucingnya juga dikumpulkan. Hati-hati ya, dizolimi apa enggak itu juga akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian di surah At-Takwir ayat kelima, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan. Binatang-binatang liar yang hidup di hutan, yang hidup dimanapun, semua pun akan dikumpulkan. Akan diadili ketika ada di antara mereka berbuat zalim, pun akan diadili. Cuma bedanya kalau binatang nggak ada sorga, nggak ada neraka. Kalau sudah selesai urusan, ya sudah, mereka jadi tanah lagi. Iya. Demikian juga di surah yang lain, Asy-Syura ayat 29. Di situ juga Allah jelaskan bahwa seluruh makhluk semuanya akan dihimpun di hari kiamat. Dan ini Bapak Ibu sekalian mengharuskan kita untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dengan padang mahsyar ini. Ya, kalau kita ada anjuran dari perusahaan ya yang sudah mau pensiun ya persiapkan pensiun dengan baik, persiapkan dana pensiun ya.
persiapkan hari tua, cek kesehatannya dan macam-macam, sampai untuk general check up saja juta-jutaan duit dihabiskan. Nah, sekarang untuk padang mahsyar, apa yang sudah kita persiapkan? Ya. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa hari di padang mahsyar itu sangat panjang. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ya, masih ada yang ngobrol nih. Ibu-ibu nggak di mana-mana tuh ngobrol ya, senangnya ya, Bu ya. Entah pengajian nggak di mana, kayaknya semuanya ibu-ibu itu senangnya ngobrol gitu. Kalau nggak ngobrol nggak seru gitu. Gitu. Nanti di padang mahsyar nggak bisa ibu-ibu ngobrol. Saya ingetin ya. Nggak ada, semua takut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lagi bahas padang mahsyar, masih sempat ngobrol juga ya gitu ya. Saya heran ini, Masya Allah. Itu. Udah siap, saya lanjutkan lagi? Iya, ada, saya lanjutin ya. Atau ada yang mau ceramah, saya persilakan ceramah sini, mari. Lanjutin materi saya. Ada? Nggak ada, berarti saya lanjut ya. Sepakat ya? Sepakat nggak? Nah, sepakat. Harus sepakat, penuhi kesepakatan. Iya. Baik, saya lanjut ya. Berarti saya ngomong. Oke, baik. Satu hari setara dengan berapa? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Luar biasa. Pantas ketika itu orang-orang kafir merasakan penyesalan yang luar biasa karena hidup mereka di dunia ternyata hanya sebentar. Nabi Muhammad SAW mengatakan umur umatku antara berapa? 60 sampai 70 aja. Ada yang lebih, ada, tapi sedikit. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih dari 70 atau 60. Ada mungkin usia 80, ada. Ada yang mungkin usianya sampai 100, ada, tapi sedikit. Ada di antara di sini ibu-ibu mau usianya 150 tahun, kita doakan. Bapak-bapak mau Pak usianya 150 Pak, kita doakan di sini. Loh kok nggak mau? Kan panjang. Asal sehat. Baik, kita doakan Pak ya, asal sehat. Berarti mau bapaknya asal sehat. Gitu. Asal sehat, tapi kalau ngerepoti gimana? Mau? Nah, itu bingung lagi kan, mulai ragu itu. Jadi intinya, umur paling banter itu 70 tahun saja. Adapun lebih, ada yang lebih, itu sedikit sekali. Coba bayangkan, padang mahsyar kita akan berdiri berapa lamanya? 50.000 tahunan. Pantas ketika itu orang-orang kafir berbisik-bisik, kita hidup di dunia berapa tahun sih? Sebagian mengatakan 10 hari. 10 hari mah kelamaan. Berapa sehari kita di dunia? La ilaha illallah. Jadi kayak sekarang ibu bangun tidur tadi dari rumah, sarapan, bawa bapak juga persiapan tadi dari rumah, berangkatlah ke majelis taklim, pulang dari majelis taklim, masuk waktu sore, malam tidur, sudah pagi lagi. Seperti itulah dunia, sebentar banget. Kenapa? Karena dibandingkan dengan lamanya seorang berdiri di padang mahsyar, berapa? 50.000 tahun. Masih kita mengkhawatirkan masa depan. Khawatir tahun 2030. Ya 2030. 2030 mah berapa tahun lagi? Ini berapa? 50.000 tahun. Iya kalau kita sampai 2030 udah mati duluan juga. Kita nggak ada yang tahu kan gitu. Kenapa kita mengkhawatirkan tahun-tahun di dunia tapi tidak pernah mengkhawatirkan lamanya kita berdiri di padang mahsyar? Ya. Baik. Kapan manusia dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar? Kapan manusia dibangkitkan dari kuburnya di padang atau menuju padang mahsyar? Bapak Ibu sekalian, manusia dibangkitkan setelah tiupan sangkakala yang kedua. Jadi nanti Israfil alaihissalam, malaikat Israfil akan meniup sangkakala 2 kali. Tiupan pertama kata Allah, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka ditiuplah sangkakala, matilah semua yang ada di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikecualikan Allah. Mau malaikat, mau manusia, mau siapapun, Allah akan matikan. Ada yang dikecualikan? Ada. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu siapa yang dikecualikan. Ya. Yang jelas arasy tidak akan Allah hancurkan.
Surga neraka tidak akan Allah hancurkan. Dan beberapa makhluk Allah tidak hancurkan. Walaupun itu hari kiamat. Tapi semua yang ada di langit dan bumi asalnya Allah matikan semuanya. Mau manusia, mau malaikat, mau binatang, mau jin dan seterusnya. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua kali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Iya. Di surah Yasin ayat 51, kalau tadi Az-Zumar ayat 68 ya. Sekarang surah Yasin ayat 51, apa kata Allah? Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ya. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju ke Tuhan mereka. Jadi begitu dibangkitkan dari kubur, mereka langsung apa? Berjalan menuju padang mahsyar. Enggak nyasar Ustaz, enggak bakal nyasar. Mau nyasar kemana lagi? Semua jalur satu, dan nanti malaikat yang langsung jadi penunjuk arah. Nggak perlu pakai GPS. Langsung nyampe ke padang mahsyar. Nggak ada khawatiran, ntar saya nyasar ke neraka dulu gimana? Nggak bakal. Semua bakal digiring semua ke padang mahsyar. Kenapa? Sebab malaikat ketika itu akan menyeru. Malaikat akan menyeru. Ya. Di dalam Al-Quran, di surat Thaha ayat 108, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Pada hari itu mereka akan mengikuti panggilan penyeru. Dan mereka tidak akan berjalan bengkok, enggak akan nyasar bahasa kita. Karena ketika itu apa? Bumi rata, ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kondisi tanah di padang mahsyar. Jadi mereka akan mengikuti penyeru atau pemanggil kemana? Ke tempat berkumpul. Tidak ada mereka itu takut nyasar, nggak ada perlu pakai GPS ya, nggak perlu, langsung. Mereka akan digiring dan diantarkan oleh malaikat. Fala tasma'u illa hamsa. Saat itu kau tidak mendengar suara apapun kecuali suara bisikan. Gak ada yang berani apa? Ngomong keras, nggak ada yang berani teriak-teriak, nggak ada. Semuanya berjalan dengan khusyuk, nggak ada yang bersuara dengan suara yang keras. Jadi mereka akan mengikuti instruksi malaikat yang menggiring mereka kemana? Ke padang mahsyar. Dan padang mahsyar ini, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kondisinya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya di surah Ibrahim ayat 48. Ibrahim ayat 48 kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang baru dan langit diganti dengan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka semuanya berada di tempat tersebut tanpa ada yang tersembunyi. Semuanya nampak. Jadi bumi yang sekarang Allah akan hancur ratakan semuanya. Gak peduli, walaupun di situ ada bangunan mewah, ada fasilitas mewah. Fasilitas bumi yang selama ini bikin kita apa? Tertipu. Bikin kita tertipu. HP saja sudah bikin kita tertipu. Ya, apalagi mobil mewah, apalagi gedung-gedung tinggi. Selama ini menipu kita semua, Allah hancurkan semua. Allah jadikan tanah yang putih rata. Itu kayak roti yang putih, kemudian bentuknya apa? Rata itu ya. Gak ada sama sekali gundukannya. Gak ada cekungan. Gak ada pegunungan, gak ada lembah, gak ada jurang, gak ada laut, gak ada tanah putih rata. Jadi gak ada manusia pun yang bisa sembunyi. Ya, kalau nanti ada cekungannya, ada gunungnya, ya, ada jurangnya, ya manusia bisa sembunyi-sembunyi, ada guanya, manusia bisa sembunyi-sembunyi di situ. Tapi ini enggak ada. Semuanya telah Allah ratakan. Bangunan-bangunan tinggi yang dulu menjulang tinggi di bumi, Burj Khalifa dan teman-temannya itu semua udah enggak ada. Enggak ada semua. Sudah Allah ratakan semuanya. Ya.
Baik. Kemudian manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana dan tidak berkhitan. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah khufatan auratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Mereka bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memakai pakaian sedikit pun, untuk membuktikan memang manusia nggak punya apa-apa. Mau raja kayak dulu di dunia, mau konglomerat kayak, mau taipan, mau orang miskin, mau orang kaya, semuanya akan dibangkitkan sama rata semuanya. Nggak ada yang berpakaian, nggak ada yang menggunakan fasilitas dunianya, nggak ada yang pakai pengawal, bodyguard dikawal, nggak ada. Semuanya berjalan sama rata di bumi yang sama dan kondisinya sama. Ya. Walaupun nanti setelah itu Allah beri pakaian masing-masing manusia. Ya, setelahnya baru diberi pakaian. Yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis riwayat Bukhari, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Ya, nanti pertama kali diberikan pakaian oleh Allah di hari kiamat Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan sebab Nabi Ibrahim telah berjuang di jalan Allah. Beliau ditelanjangi oleh kaumnya, dipukuli, ya, ditaruh di ketapel raksasa Manjanik, ya, namanya Manjanik. Ketapel raksasa kemudian dilempar kemana? Ke api yang besar. Ya. Maka sebagai balasan keteguhan dan kesabaran Ibrahim, Allah jadikan beliau pertama kali yang memakai pakaian di padang mahsyar. Dan nanti, Bapak Ibu sekalian, pakaian yang akan dipakai oleh manusia di padang mahsyar adalah pakaian yang dia pakai ketika meninggal. Kain kafannya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih, kata Nabi SAW, al-mayyitu yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Maka dari itu para sahabat ketika itu berwasiat, cari kain kafan yang masih baru, kalau bisa ya. Karena itu nanti akan dibangkitkan dengan kain kafan tersebut, ya. Nah memang kalau kaum muslimin anjurannya ya dikubur dengan kain kafan, bukan dikubur pakai jas, pakai dasi gitu. Pakai apa lagi, enggak. Ya. Sampai-sampai orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, apa muhrim? Pakai kain ihram. Nah, ini orang kadang keliru ya. Ini Bapak Ibu bukan muhrim, bukan mahram, bukan ya. Iya, yang tepat mahram bukan muhrim. Karena kalau muhrim artinya orang yang pakai kain ihram, ya. Jadi orang yang pakai kain ihram atau muhrim dan dia meninggal dalam keadaan itu, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan pakai kain ihramnya itu. Kemudian dia bertalbiyah, dia merasa dirinya belum menyelesaikan apa? Ibadah hajinya, jadi dia talbiyah di padang mahsyar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Mau Bapak Ibu? Mau ya, semoga Allah mudahkan. Ya. Kemudian berikutnya, matahari ketika itu didekatkan 1 mil. Nabi SAW mengatakan hadis riwayat Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Hari kiamat nanti di padang mahsyar, matahari akan didekatkan dan jaraknya di atas makhluk persis tingginya sejauh 1 mil. Dekat banget. Ya. Sampai-sampai kata Nabi, innal araqa yaumal qiyamah la yadhhabu fil ardi 70 ba'a. Macam-macam orang berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai pinggangnya, sampai mulutnya. Bahkan kata Nabi ada yang keringatnya sampai membasahi bumi hingga sejauh 70 hasta. Saking panasnya. Ya. Wa innahu la yablughu ila afwahin nasi au ila adhanihim, dan sampai dia tenggelam
dengan air keringat itu, ya, yang kedalamannya sampai ke mulut atau telinganya. Ya Allah, kita kadang masuk kolam renang saja sudah apa? Ya, ada rasa was-was bagi yang nggak terlalu pintar berenang kan gitu. Apalagi ini keringat. La ilaha illallah ya. Kita bisa bayangkan sendirilah, kita keringatan satu baju saja sudah risih ya nggak? Udah bawaannya mandi dah mandi. Apalagi kita hidup di negara tropis, dikit-dikit keringatan ya. Baru keringatan bajunya udah nggak betah. Bagaimana kalau keringatnya sampai ke telinga, subhanallah. Ya, apa kayak gini tidak membuat kita takut? Ya, apa kayak gini tidak membuat kita khawatir bagaimana nasib kita matahari dekatkan 1 mil. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, bukannya malah takut, malah ngeles. Ada sebagian orang ngeles, nggak percaya. Mana matahari dekatkan 1 mil, mati dong kita kebakar. Nah ini orang, namanya dia nggak berpikir masa depan, tapi mikirnya nggak penting. Ada orang yang begitu? Ada. Kan kita kalau kasih sesuatu kan orang kadang punya cara pandang beda ya. Bukannya mikiri kayak gitu menjadikan dia takut atau apa. Ini malah enggak. Malah apa? Ngeyel pakai logika yang dipaksakan. Emang nanti nggak kebakar? Ya kita jawab. Allah bisa membuat matahari membakar kita. Allah juga bisa membuat matahari nggak bisa membakar, kan gampang. Coba kita bayangkan di neraka orang ketika disiksa oleh Allah, kulitnya terkelupas tapi dikembalikan lagi sama Allah. Setiap terkelupas dikembalikan lagi. Utuh, mulus. Kelupas lagi, dikembalikan lagi, mulus lagi, terkelupas lagi. Terus kayak begitu orang disiksa di neraka. Nah sekarang kalau cuma membuat matahari, jaraknya 1 mil, dan manusia nggak terbakar, ya gampang saja bagi Allah. Apa susahnya? Karena manusia dibangkitkan nanti beda dengan kondisi manusia sekarang. Bapak Ibu tahu, giginya penghuni neraka segede apa? Gunung Uhud. Iya, segede Gunung Uhud giginya. Lah berarti telinganya segede apa tuh? Gede penghuni neraka itu badannya. Kalau penduduk sorga nanti tingginya sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, situna dira'an 60 hasta. Ya, itu penduduk sorga ya ideal. Lalu penduduk neraka. Karena neraka itu gede Bapak Ibu. Saking gedenya neraka sampai mengadu, ya Allah masih kurang ini. Kegedean. Space-nya terlalu gede. Jadi kalau orang masuk neraka nggak usah khawatir. Neraka itu kecil. Enggak, gede. Jadi nggak usah takut. Neraka itu sekecil ruangan. Enggak, neraka gede kok. Tapi gedenya itu macam-macam siksanya. Pindah ke space ini beda lagi siksanya. Pindah ke sana beda lagi. Ntar penduduk neraka tuh hijrah-hijrah terus di neraka. Tapi hijrahnya dia dapat siksa yang beda-beda. Jadi neraka itu gede sekali. Saking gedenya, ya, bulan sama matahari itu dimasukkan ke neraka seperti karpet. Disiksa dong, enggak, Allah enggak menyiksa matahari dan bulan. Mereka enggak ada salah. Tapi untuk membuktikan, dulu yang kalian sembah enggak bisa menolong kalian tuh, matahari yang disembah, bulan yang disembah, enggak bisa nolong kalian tuh. Jadi matahari sendiri kecil banget dibandingkan neraka tuh. Makanya pantas neraka itu gede banget, ya. Sehingga saking gedenya, penghuni neraka saja giginya satu saja segede Gunung Uhud. Iya. Kenapa giginya sampai segede itu? Kata para ulama, Allah Ta'ala ingin menyiksa penghuni neraka dengan sesiksa-siksanya. Caranya gimana? Allah besarkan badannya jadi raksasa. Sehingga apa? Ketika Allah besarkan, itu pori-pori yang kecil, sel-sel yang kecil itu akan kena siksa semuanya. Nggak ada satu sel pun yang nggak kena siksa. Supaya tambah ngeri sakitnya. Itu loh. Karena kalau posisinya kecil, nanti ada yang nggak kena. Itu kalau digedein, nah itu semua kena semuanya nanti. Jadi sampai sel-sel terkecil itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Selanjutnya, kemuliaan orang mukmin di padang mahsyar. Nah, orang mukmin bagaimana? Nah, sekarang kita mulai berpikir kalau kita mukmin, mudah-mudahan kita termasuk yang kita bahas ini, ya. Yang Allah sebutkan, Allah memuliakan mereka orang mukmin di padang mahsyar. Apa kata Allah tentang orang mukmin di padang mahsyar ketika mereka digiring ke padang mahsyar? Surah Maryam ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kiamat kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah yang Maha Pengasih.
sebagai utusan-utusan yang dimuliakan. Jadi orang mukmin dibangkitkan oleh Allah seperti tamu kehormatan. Jadi malaikat itu ketika membawa orang mukmin itu sopan sekali. Ya, diibaratkan ya, ini diibaratkan. Seperti orang turun kendaraan, masuk ke mana? Ke hotel bintang 5 apa bintang 7? Oh, bintang 5 ya. Kenapa nggak 7 sekalian? Ya, langit-langit sama bintang ya, di atas ya. Jadi ini bintang 5 masuk ya. Waitersnya, kemudian pembantunya di situ, karyawan, wah silakan Pak ya. Disambut ya, bahkan baru masuk apa? Dikasih kembang dikalungin gitu ya. Masya Allah. Seneng nggak? Wah seneng banget rasanya ya nggak? Iya. Jadi ada sebagian kemarin jemaah umroh ya, habis kena musibah kemarin ya qadarullah ya. Kita sejamaah itu ban bisnya kempes ya, sehingga agak nunggu alhamdulillah ya sekitar 2 jam atau 3 jam. Nah ketika kita jalan lagi masuk ke hotel ternyata disambut ya. Disambut ya, kemudian dipotongin kue di situ, macam-macam. Kayaknya jemaah jadi nggak jadi capek ya, karena ada sambutan. Nah kaum mukminin itu habis apa? Habis di alam kubur, entah berapa tahun di alam kubur. Kan pasti pindah alam itu nggak segampang yang dibayangkan. Ibu-ibu aja udah lama tinggal di Jakarta, tiba-tiba apa? Diajak sama menantu atau sama anak kemana? Ke Kalimantan misalkan. Kaget di sini biasanya lihat gedung-gedung, di sana lihat pohon-pohon tinggi itu. Kaget kan nama itu padahal masih alam dunia. Ini baru pindah nih alam dunia ke alam kubur, alam kubur ke padang mahsyar. Pasti kaget. Ini alam mana lagi nih kayak begini nih? Ya, panjang banget kan perjalanannya. Makanya malaikat menghibur, ya. Malaikat memperlakukan orang-orang yang apa? Dibangkitkan dari alam kuburnya seperti tamu kehormatan. Wafda itu artinya tamu yang terhormat. Di surah Al-Anbiya ayat 101 sampai 103, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Saya ulangi Bu. Al-Anbiya 101 sampai 103. Artinya orang-orang yang baik ya, orang-orang yang beramal soleh, mereka akan dijauhkan dari api neraka. Mereka tidak akan mendengarkan bunyi desis api neraka. Mereka kekal di dalam sorga. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Kejutan dahsyat di hari kiamat tidak akan membuat mereka sedih. Dan malaikat menyambut mereka dengan ucapan, inilah hari yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ya, kayak orang nyampe ke hotel disambut, selamat datang gitu ya. Welcome apalagi. Ya, ahlan wa sahlan kalau bahasa Arab. Ya, selamat menikmati gitu kan. Selamat dan selamat. Seperti itu juga malaikat. Menyambut selamat, kamu sudah mendapatkan janji yang dulu kamu raih ya. Ini cita-citamu nih sudah datang nih di depan mata, tinggal nunggu aja. Gitu. Dan ketika itu mereka nggak sedih. Kenapa? Malaikat akan menangkan mereka. Sehingga orang mukmin ketika dibangkitkan dari padang mahsyar, dia tidak takut, tidak panik, tidak cemas, ya. Enggak, kenapa? Allah yang menenangkan mereka. Dan malaikat apa? Datang dalam keadaan menghibur mereka. Jelas para jamaah? Jelas sudah? Fokus ya kepada pembahasan kita, karena ini hal yang sifatnya sangat penting sekali. Kondisi kita nanti gimana? Jangan-jangan apakah kita disambut oleh malaikat atau justru na'udzubillah bangun-bangun kita terkejut. Apa ini gitu ya? Na'udzubillah. Maka ini kita persiapkan dari sekarang ya. Makanya nanti di padang mahsyar
ketika matahari didekatkan 1 mil, mereka justru mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Nah, apa amalan-amalan yang supaya kita mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, supaya kita tetap teduh di saat manusia tenggelam dengan keringatnya, di saat manusia kepanasan, di saat manusia kepayahan luar biasa di padang mahsyar. Stres di dunia, Bapak Ibu, nggak ada apa-apanya dengan stres di padang mahsyar. Kesulitan di dunia, krisis macam-macam, nggak ada apa-apanya dengan krisis di padang mahsyar nanti. Ya, jadi orang itu kalau mengingat kesulitan di padang mahsyar, kayaknya kesulitan di dunia itu jadi enteng. Kita sekarang mendapatkan banyak kesulitan kan di dunia. Itu untuk melatih kita nanti di padang mahsyar pun kita akan kesulitan. Kalau sekarang kita berpisah dengan anak kita, Bapak Ibu, pisah dengan anak, ya Allah, Ustadz, anak sudah berkeluarga, sudah jauh, udah jarang ketemu, ya kadang mudik, kadang enggak, gitu kan. Ya, atau dulu masih kecil, ya, bareng sama kita, sekarang sudah pisah. Maka ketahui Bapak Ibu, nanti di padang mahsyar pun kita nggak akan tegur sapa sama mereka. Nggak akan tegur sapa. Allah katakan apa dalam Al-Quran di surah Abasa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudaranya. Saudara kandungnya kah? Saudara apanya yang punya saudara lah masih. Kabur. Padahal dulu ketika di dunia, ada duit dikit dekat. Nggak ada duit tinggal. Nanti ketika di padang mahsyar semua kabur. Gak ada saling minta tolong, tolongin dong, saya lagi susah nih, gini-gini. Ya, susah. Ya, saya juga susah. Mau nolong sama-sama susah, ya susah. Gak bisa. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibu dan bapaknya. Ketemu bapak ibunya, bukannya, bapak ibu, cipika-cipiki, cium tangannya. Enggak, kabur. Loh ini bapak sama ibu. Kabur langsung ke sana. Jangan sampai kelihatan. Bapak ibunya juga sama, ngelihat anaknya. Kabur, sama-sama kabur. Bukannya ketemu kangen, nggak ada, kabur semuanya, Ibu. Berlatihlah sekarang kita apa? Menerima, kita pisah sama anak, kita nggak bersama anak lagi, gitu ya. Berlatihlah kita, jangan sedikit-sedikit nggak betah kalau nggak ngumpul. Ada bukan orang kayak gitu? Nggak ngumpul dikit gerah, ya nggak ngerumpi dikit gerah. Di padang mahsyar nggak bisa ngerumpi, Bapak Ibu. Nggak ada sosmed dikit gerah, rasanya pingin masuk Instagram, masuk Facebook, masuk TikTok gitu ya. Subhanallah. Nanti di sana nggak ada itu semuanya. Semua saling berlarian. Wa sahibatihi wa banih. Orang akan lari dari siapa? Istri dan anak-anaknya. Ketemu istrinya bukannya istriku, suamiku yang katanya dulu sehidup semati. Alah, ketemu kabur. Gak ada yang deket. Takut. Takut apa? Saya dulu pernah zolim sama istri juga sama, saya juga zolim sama suami. Kabur akhirnya. Kenapa? Saling tuntut menuntut nanti. Anak ketemu, orang tua ketemu anak juga kabur. Bukannya malah kangen, enggak kabur. Di 3 tempat kata Nabi orang enggak ada kangen-kangenan. Di mana? Di padang mahsyar. 50.000 tahun, Bapak Ibu. Ngerti tuh anaknya ada di sono, di tempat mana. Dia kabur nyari tempat lain, anaknya juga sama kabur. Suami istri juga sama kabur. Nggak ada jarang jalan bareng sambil gonjengan, nggak ada. Kabur semua. Makanya Aisyah bertanya kepada Nabi kita SAW, wahai Rasul, nanti ketika di hari kiamat, kau ingat gak dengan keluargamu? Apa kata Nabi? 3 tempat. Aku tidak akan ingat. Kalian juga nggak ingat aku. Gitu. Di mana? Pertama ketika di padang mahsyar. Berapa tahun? 50.000 tahunan. Lama. Sekarang kalau masih ketemu setahun sekali pas mudik, alhamdulillah masih ketemu setahun sekali. Nanti 20.000 tahun nggak ada, 50.000 tahun udah nggak ada sapa-sapaan loh bisa jadi. Ya, bayangkan. Nggak ada kangen-kangenan ya. Yang kedua di mana? Ketika hisab. Ketika semua disidang, maju di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan amalnya. Berapa tahun lagi? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Dan yang ketiga, kapan? Setelah melewati sirat, ya baru. Jadi kalau lagi melewati sirat, nggak ada tuh tolong-tolongan tuh. Istriku, tungguin aku dong nih, pegangin tanganku biar nggak jatuh ke neraka jahanam. Nggak ada itu. Masing-masing berjalan sendiri.
Istrinya juga sama, kepleset, suamiku tolong jangan tinggalin. Gak bisa, semua masing-masing. Selesai sirat, ya. Di situ baru mulai saling kenal lagi. Ya, kalau masuk surga, itu baru sesungguhnya kalau sudah masuk surga. Kangen-kangenan sekangen-kangennya sudah nanti kalau sudah di surga. Masih di dunia. Ya, seperti itu. Di surga semua akan dikumpulkan. Ya. Baik, 7 kelompok ini kata Nabi SAW akan dinaungi oleh Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Ya. Hanya berat, jadi pemimpin adil kan berat. Banyak godaan-godaan di hadapannya. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Yang masih muda kok rajin ikut kajian, rajin ikut sholat berjamaah, misalkan kalau laki-laki ya. Rajin, semangat mengamalkan kebaikan. Maka di sini saya lihat bahwa bapak juga kayaknya ya generasi keberapa ini Pak? Ya, sepuh sudah ya, Masya Allah. Saya nggak ngeliat. Kau yang muda-muda pada kerja sama ini, ya betul. Itu juga bisa jadi ibadah, Insya Allah. Ya, tapi kalau lagi libur, kadang banyak muda-muda ya. Insya Allah. Kita lihat ada yang semangat, tapi itu jarang. Rata-rata apa? Tahu sendiri namanya, kata mereka ya anak muda. Kalau sudah tua kok rajin ibadah ya, udah tua gitu ya. Yang nggak rajin ya kebangetan kan gitu. Mau apa lagi sih yang dicari, semua udah dia dapatkan gitu ya. Nah itu. Dan yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi enggak kita di masjid terus juga enggak, kecuali marbot masjid, itu beda. Ya, kita enggak di masjid terus, yang penting hati kita terpaut masjid. Setiap ada kegiatan apapun, dengar azan, kangen mau ke masjid. Ya. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoa, kita berkumpul di Masjid Taklim ini karena Allah ya. Enggak ada motivasi apa-apa kecuali karena Allah. Karena di sini enggak ada yang hadir di majelis taklim di sini di Masjid Istiqomah dapat emas 100 kilo kan enggak ya? Enggak ada. Alhamdulillah pada mau datang ya. Iya, kalau hadiahnya segitu ya enggak penuh ya, tempatnya enggak cukup ya. Nanti enggak kelihatan siapa yang serius, siapa yang ikhlas, siapa yang enggak kan gitu. Tapi karena motivasinya semua surga, nah itu nggak semua orang mau kan ya. Kadang ada yang mau, ada yang enggak. Gitu. Ya, jadi bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena harta, karena ada motivasi duniawi, enggak. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang berkedudukan tinggi, lagi rupawan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah ya. Ya, diajak sama perempuan gitu ya, masih muda lagi ya. Kemudian cantik, kemudian kaya. Itu susah laki-laki bisa nolak tuh. Susah. Ya. Apalagi dia bisa mengatakan aku takut kepada Allah. Yang ada aku takut sama istriku kan gitu. Gitu. Aku takut nanti apa? Kedudukanku di masyarakat rusak, nama baikku tercoreng. Bukan karena takut. Berarti kalau nama baiknya nggak tercoreng, nggak takut istri, ya udah dilakuin kan gitu. Jadi takutnya bukan karena Allah. Takutnya karena dia punya nama baik, punya kedudukan, punya jabatan. Atau dia gak berani sama istrinya. Itu cuma karena itu doang. Harusnya dia tidak melakukan itu karena rasa takut kepada Allah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, orang yang bersedekah lalu ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wallahi ini luar biasa. Banyak-banyak sedekah sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Supaya nanti di padang mahsyar adem. Karena apa? Orang maunya sedekah kan diekspos. Maunya sedekah kan dikenang. Maunya kalau sedekah disebut-sebut. Maunya kalau sedekah di baik-baikin. Tapi sedekah sembunyi-sembunyi. Alah, nggak ada motivasinya. Motivasinya nggak ada orang sedekah sembunyi-sembunyi kadang. Nggak kelihatan, nggak ini ya. Padahal ketika dia sedekah sembunyi-sembunyi, Allah tahu enggak? Malaikat tahu enggak? Tahu. Dan Allah bisa memberitahukan di hadapan malaikat di langit. Jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada di langit. Daripada di bumi. Kalau kita enggak viral di bumi, ya biarkan kita viral di langit, enggak masalah.
Kenapa sih harus kita viral di bumi terus? Ya, sedekah kalau nggak dikenang, kalau nggak diekspos, nggak mau sedekah. Giliran sudah sedekah, maunya dipuji-puji selangit. Giliran dikecewakan, disebut-sebut tuh sedekahnya. Udah jadi kotoran disebut-sebut. Subhanallah. Ya. Sukalah sembunyi-sembunyi. Karena apa? Itu akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti. Udah berapa tuh amalannya? Udah 6 coba. Itu tinggal milih nanti mau adem nggak di padang mahsyar Bapak Ibu. Nah sekarang yang ke-7. Orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air mata. Ketika apa Bapak Ibu? Sembunyi. Bukan ketika sholat di Masjidil Haram bareng imam Masjidil. Ya bisa nangis lah ke bawah suasana. Tadi ibu kenapa nangis bu? Lah imam Masjidil Haramnya juga nangis. Itu namanya nangis terbawa suasana. Nangis karena terharu. Aduh udah nabung sekian tahun. Kesampai deh sholat di Masjidil Haram. Itu namanya terharu. Bukan nangis karena terharu atau terbawa suasana. Tapi nangis karena apa? Takut sama Allah. Ya Allah nanti siapa yang bakal nolong saya? Allah kecuali engkau gitu kan. Gak ada yang bisa nolong ya. Di hari kiamat pun nanti padang mahsyar orang sendiri-sendiri ya. Jadi rugi banget Bapak Ibu kalau kita selalu berharap sama makhluk. Karena lagi-lagi kalau berharap kepada makhluk pasti mentok. Di padang mahsyar gak ada yang mau nolongin kita. Satupun anak kita yang dulu kita harapkan ini nanti kebanggaan orang tua, di padang mahsyar gak ada nolongin kita. Gak ada. Saudara kita yang katanya kaya raya, yang kadang kita harapkan terus bantuannya, di padang mahsyar juga nggak bisa bantu apa-apa. Ya, sehingga di sini ini memberikan perhatian kita takut sama Allah. Nah, saking takutnya dia menangis ya. Seperti misalkan di sholat malam, ada di antara ibu-ibu bangun sholat malam nih, suaminya lagi tidur, tiba-tiba ibunya bangun sholat malam, gelar sajadah, nangis ya. Suaminya aja nggak tahu ya. Atau sebaliknya suaminya lihat istrinya udah tidur nih dia. Pura-pura keluar sebentar sholat malam, ya 5 menit sempat nangis gitu ya, ingat akhirat, ingat dosa-dosa, ingat kebaikan yang terluput, ingat kesalahan-kesalahan, akhirnya nangis. Selesai apa? Pura-pura nggak nangis, dilap tidur lagi. Ibnul Mubarak pernah suatu ketika orang-orang yang lain pada tidur, beliau bangun sendiri di kemah, beliau sholat malam, ya tertutup tuh masih gelap, ya. Ketika mulai ada yang gerak tuh temennya tidurnya mulai mau bangun. Nah, Ibnu Mubarak langsung ambil selimut pura-pura tidur. Jangan sampai ketahuan lagi nangis. Bukan malah dikasih lihat orang nangis. Ada sebagian orang malah senang ketika nangisnya dilihat. Oh ini orang khusyuk. Oh ini orang, oh enggak, justru ketika sendiri ini terbukti apa enggak. Benar-benar takut sama Allah ya. Gitu. Jadi menangis sendiri ya. Tapi ya kalau sudah nangis jangan diposting. Air matanya netes, wah dinetes nih, foto air matanya. Ada aja sampai segitunya loh orang sekarang, subhanallah. Udah sembunyi, udah di dalam rumah, kenapa posting ya udah. Kecuali kalau dipostingin orang lagi sholat malam, di videoin, nah itu bukan salah kita berarti. Itu orang yang iseng aja, berarti kita nggak salah. Kalau kita nggak lagi melakukan sesuatu, kita nggak berharap pujian manusia, tiba-tiba orang memuji kita, ya itu bukan salah kita. Ya, baik. Selanjutnya, berikutnya, yang mendapatkan naungan di hari kiamat siapa? Yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang berhutang. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang, atau dia memutihkan hutangnya, adallahu Allahu fi dhillih. Allah akan naungi dia di bawah arsy-Nya. Adem. Makanya kalau sudah ngutangi, Bu, jangan nyesel. Bapak-bapak juga jangan nyesel. Ya, walaupun yang ngutangi kadang ngeselin. Tapi kita berpikirnya lain, jangan berpikir orangnya. Berpikirlah bala. Makanya kan kita selalu ingatkan, zikrun nasi daun. Mengingat manusia itu penyakit. Ingat orang yang utang ke kita nggak dibayar, sakit kita rasanya, sampai stroke jadinya. Tapi kalau mengingat Allah,
wa dzikrullahi dawa. Mengingat Allah itu oke lah utang saya dibawa kabur, biarin nggak apa-apa, semoga nanti dengan sebab itu aku adem di bawah naungan arsy-Nya di padang mahsyar. Oh, udah adem, sembuh deh, nggak jadi stroke, ya nggak? Mikiri orang terus, jangan mikiri orangnya dong, mikiri Allahnya. Adem. Kenapa sih selama ini kita kok panas terus ya? Ribut terus. Ya kalau orang Jawa bilang kemerungsung terus gitu loh. Tahu kemerungsung Bapak Ibu? Ya itu ribut, ribet, riweh gitu ya. Rariweh gitu ya. Kenapa? Hati kita itu apa? Ingat orang terus. Coba kalau ingat Allah, adem. Betul sih ya, sakit rasanya lah utang dibawa kabur. 100 juta tat Ustaz, memang pernah 100 juta dibawa kabur? Iya nggak pernah sih. Cuman kan kita tetap punya cara itu. Masa mau kita sedihin terus? Ya kalau disedihin terus ya kita yang sakit. Lah kalau kita yang sakit kan siapa yang repot? Kan gitu. Coba ingat dong balasan akhiratnya. Dinaungi di padang mahsyar. Nah, jadi adem. Ya, biarinlah. Moga dengan sebab itu apa? Dinaungi di padang mahsyar. Terus si orang yang bawa kabur utang, nanti juga ada balasannya. Kalau nggak di dunia, di akhirat pasti ya. Kan adem kita kan? Itu nggak kabur, nggak, nanti dikembalikan kok. Nanti di padang mahsyar semua hak. Itu cuma sebentar, sementara aja gitu. Balik lagi nanti, tenang aja. Kemudian yang keempat. Ya kalau tadi yang pertama 7 ya. Yang kedua mencintai karena Allah. Nah sekarang yang ketiga. Yang keempat, maaf ya, betul nggak? Ya, yang kedua tadi apa? Memberi kemudahan orang yang berhutang. Udah tadi. Yang ketiga apa tadi? Oh belum. Yang ketiga belum, maaf ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga mencintai karena Allah. Nah, walaupun tadi sudah ya, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Nah ini beda lagi nih. Ada tambahan lebih. Ini saling mencintai karena Allah. Yang mencintai karena Allah dalam artian yang sifatnya dia benar-benar bukan ada tendensi semata-mata dunia. Walaupun tadi juga dibahas ya di kelompok yang keberapa, 2 orang yang saling mencintai karena Allah ya, kelompok keempat ya. Tidak apa-apa kita sendirikan. Karena ini memang khusus. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ada ahli sedekah. Kalau tadi disebutkan sedekah secara sembunyi, ini sedekah secara umum. Sedekah secara umum, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, yang penting lillah. Cuma masalahnya ketika terang-terangan, nah itu orang kadang-kadang bisa lillah, bisa enggak kan gitu. Nah ini sedekah secara umum. Nabi mengatakan kullum ri'in fi dhilli sadaqatih. Setiap orang akan berada di naungan sedekahnya. Baik, kemudian siapa lagi? Para mujahidin yang kelima. Yang mujahidin itu dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan dia berdarah-darah seperti kondisi dia meninggal fisabilillah. Tapi apa? Warnanya darah, baunya kasturi. Jadi ketika lewat padang mahsyar, kena bau wanginya. Wangi bener nih orang. Ternyata dulu mujahid fisabilillah. Kebanggaan buat dia, Bapak Ibu. Dia mati dalam keadaan jihad walaupun berdarah-darah wajahnya, tapi baunya bau minyak kasturi. Ini minyak nomor 1 yang bersumber dari apa? Dari kijang yang ada di daerah tertentu ya, daerah Rusia atau daerah mana sana ya. Nah, ini khusus kijang sehingga menghasilkan parfum yang wanginya luar biasa, yaitu kasturi. Kemudian menolong sesama ya. Menolong sesama. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobi ad-dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Orang yang menghilangkan kesulitan saudaranya mukmin, Allah akan hilangkan kesulitannya di hari kiamat. Iya, bukan di dunia saja, di hari kiamat. Jadi ketika kita misalkan lihat tetangga kita, waduh belum makan 2 hari ya, nggak ada beras, kemudian kita kasih beras. Ketahuilah, itu salah satu cara kita ngademin diri nanti di padang mahsyar. Iya, luar biasa. Jadi meringankan kesulitan saudara kita. Nah ini sekarang masih ada kesempatan Bapak Ibu. Banyak sekarang ini orang lagi susah. Gak pasti harus dikasih duit. Kadang malah dikasih duit malah nggak memberikan apa solusi, malah duitnya dipakai judul gitu kan. Duitnya dipakai apalagi yang nggak jelas, pakai ngerokok dan seterusnya. Kadang nggak solusi dikasih duit, ya mungkin solusi dikasih cara lain. Ya mungkin sini, ya saya kasih pekerjaan tapi dengan syarat ini. Jadi setelah kerja sama kita jadi mau sholat gitu kan.
Nah, jadi mau ninggalin dulu yang negatif-negatif, itu juga solusi. Nggak mesti solusi itu mesti kita kasih bansos, enggak. Ya. Tapi banyak cara untuk memberikan solusi kepada orang yang kesulitan. Dan tidak setiap orang yang sulit itu sulit ekonomi. Sebagian orang ada yang mengalami kesulitan mental. Stres dia karena pisah dengan suaminya, stres dia pisah dengan istrinya, stres dia pisah dengan anaknya. Padahal dia kaya raya. Apa caranya dikasih duit? Ya nggak menyelesaikan solusi. Orang dia kaya, dikasih duit ya nggak menyelesaikan. Caranya apa? Kita hibur dia. Dia mau cerita, mau curhat, kita dengerin curhatnya. Ya. Setelah itu apa? Kita berikan ya semacam hiburan, motivasi, biar semangat lagi gitu kan. Itu juga sama, menghilangkan kesulitan dalam saudaranya. Jadi nggak mesti harus duit, enggak. Ya dengan apa kita bisa. Gitu. Baik, ini kondisi orang mukmin ya. Selanjutnya kondisi orang muslim tapi yang bermaksiat. Nah, ini macam-macam nanti, Ibu. Maksiat macam-macam ya. Ada yang maksiatnya nggak bayar zakat. Zakat wajib di sini kita maksud ya, yang sudah memenuhi syarat haul dan nisab. Ya, kalau sudah sampai nisab dan haul. Ini zakat wajib, bukan sedekah-sedekah infak, bukan. Nah, orang yang menunaikan zakat wajib, hadis riwayat Bukhari menyebutkan nanti hartanya akan menjadi ular, kemudian ular ini kepalanya botak. Ya, kenapa saking beracunnya ularnya sampai botak kepalanya? Ya, kemudian ular ini akan melilit orang tersebut yang nggak bayar zakat, kemudian dia gigit, ya, bagian pelipis atau bagian pipinya digigit ya, rahangnya digigit sama ular tadi, dan ular tadi akan mengatakan, bisa bicara nih ular nih, aku adalah hartamu yang dulu kamu simpan-simpan. Nah nih, ibu yang suka nyimpan emas, nabung emas investasi teraman katanya. Aman kan nanti di padang mahsyar? Kan orang sekarang begitu ya. Oh, investasi emas, underline paling aman buat harta. Diemasin aja ya, kemarin sampai antri orang beli emas. Iya. Sekarang harga emas turun. Emas paling aman, pertanyaannya aman gak di padang mahsyar? Aman kalau dibayar zakatnya. Kalau nggak dibayar, jadi ular nanti digigit, naudzubillah. Nggak ada yang aman kalau tidak ditunaikan haknya. Nih yang tukang, itu mah promosinya tukang jual emas Bapak Ibu, ya biar emasnya laku kan gitu. Oh pakai emas aman, ya aman kalau dibayar zakatnya. Kalau enggak ya enggak aman juga. Enggak ada yang aman di hadapan Allah kalau tidak ditunaikan haknya. Mau dolar pun juga enggak aman, real pun enggak aman, rupiah juga enggak aman. Oh sekarang, dalam bentuk kripto misalkan, ya sama aja kalau misalkan apa? Dia tidak menunaikan haknya juga. Nggak akan aman, harta apapun nggak ada yang aman dan menjamin kalau tidak ditunaikan apa? Haknya. Ini yang kamu bayar zakat nih. Kedua yang sombong. Orang-orang yang sombong di dunia nih, sombong harta, sombong jabatan, merendahkan orang. Ya, mentang-mentang punya harta, punya kedudukan, semua orang digoblok-goblokin sama dia. Ya, contoh. Ya. Apa terjadi hari kiamat? Orang yang sombong ini, kata Nabi, akan dibangkitkan sekecil semut dalam wujud manusia. Diinjak-injak oleh makhluk di padang mahsyar. Puas? Jadi, itu orang sombong balasannya gitu. Kenapa? Dulu dia suka injak-injak orang. Sombong dia dengan hartanya, dia meremehkan orang. Dia menolak kebenaran karena merasa paling hebat. Maka dibangkitkan sekecil semut dalam wujud manusia dan dihinakan, diinjek oleh para makhluk di padang mahsyar. Iya, diinjek kalau terus mati, mending ini nggak mati gitu loh. Dan jumlah makhluk di padang mahsyar berapa? Dan di padang mahsyar berapa tahun? 50.000 tahun. Hinanya itu lama banget. Padahal dia di dunia sombongnya paling cuma berapa tahun. Yang ketiga aja mah. Orang yang selalu tenggelam dengan kenikmatan dunia, penikmat dunia, ya, nanti di hari kiamat akan sulit urusannya. Meskipun dia muslim. Nabi mengatakan, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, al-aksaruna humul aqalluna yaumal qiyamah. Orang-orang yang paling banyak dengan hartanya, paling kaya raya, dialah orang yang paling rendah kedudukannya di hari kiamat.
Loh berarti kita jadi orang miskin aja Ustaz? Enggak juga. Karena ini ada pengecualian. Illa man qala hakada wa hakada wa kasbuhu min thayyib. Kecuali orang yang mau bersedekah dan dia hasil kekayaannya dari cara yang halal. Nah, silahkan jadi orang kaya, nggak apa-apa. Saat saya jadi orang kaya, tapi saya akan bersedekah banyak-banyaknya. Dan hasilnya dari harta yang halal, silahkan. Tapi kenyataannya banyak yang ingkar janji, omdo. Begitu jadi kaya, lupa sudah. Ya. Tapi kalau memang bisa jadi kaya dan bersedekah, ya silahkan, itu bagus. Tapi ingat, hasilnya juga dari cara yang, nah itu baru nanti akan dimuliakan. Tapi kalau sudah kaya raya, hasilnya haram, dari hasil korupsi, dari hasil riba, dari hasil menipu dan seterusnya, ingat, itu paling sengsara nanti di padang mahsyar tuh. Ya. Dia nggak mau repot di dunia, nggak mau sengsara, ya, tapi di padang mahsyar dia akan sengsara. Jadi nggak usah iri, ibu, kalau lihat, bapak-bapak juga lihat koruptor kok bisa senyum, tat. Itu di padang mahsyar nggak bisa senyum, Pak, udah gitu aja. Kagak bakal bisa senyum tuh di padang mahsyar kalau benar dia korupsi, ya. Ya, kalau dia benar korupsi nggak akan bisa senyum di padang mahsyar. Ya. Dan paling sengsara nanti. Ustadz itu masuk penjara kok masih bisa senyum di penjara? Kok masih bisa dapat fasilitas? Misalkan, saya nggak tahu ya, misalkan. Itu kan penjara dunia. Lihat nanti di padang mahsyar. Siapa yang mau kasih dia makan minum di padang mahsyar? Malaikat bisa dia sogok? Nggak bisa. Dia udah nggak punya apa-apa. Datang juga telanjang. Mau ngapain coba? Jadi kalau di dunia mereka bisa senyum, biarin aja. Kita nggak usah sakit hati, nanti di padang mahsyar kagak bisa senyum tuh, beneran. Ya. Jadi orang-orang yang nanti akan bergelimang dengan kekayaan, di hari kiamat mereka orang paling sengsara. Kecuali yang bersedekah dan hartanya dari hasil yang halal. Nabi SAW juga mengatakan, Inna wara'akum uqbatan kuda, la yajuzuhal musqalun. Di belakang kalian nanti ada rintangan berat, yaitu di hari kiamat. Tidak akan bisa dilewati oleh orang-orang yang bergelimang harta. Orang bergelimang harta pasti sengsara di padang mahsyar. Kecuali apa? Yang menunaikan haknya. Ya, jadi orang yang sekarang ini nggak siap, sedikit-sedikit susah, nggak siap, nanti di padang mahsyar tambah nggak siap lagi. Makanya saya selalu ingatkan Bapak Ibu ya, kalau kita pun punya mobil mewah, coba sesekali naik kendaraan umum. Nggak dosa kok, emang dosa? Nanti takut dirampok ini, ya tidak usah menampakkan kayak orang biasa aja. Nyapa orang-orang yang ada di busway, nyapa ada orang-orang di LRT, MRT misalkan. Kan mereka juga ngira kita sama kayak mereka, iya nggak? Duduk bareng mereka, iya nggak? Nggak usah perlihatkan aksesoris kita. Ya. Apa? Melatih diri supaya tidak berada di zona nyaman terus. Karena nanti di padang mahsyar, orang yang selalu di zona nyaman bakal nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Makanya latih anak untuk jangan terus di zona, jangan manja. Karena di padang mahsyar nggak bisa manja-manja. Gitu. Jadi kalau anak kita nangis karena nggak nyaman, biarkan, nggak apa-apa. Karena apa? Ini baru dunia. Kita kasih tahu anak kita, ini baru dunia. Kamu sudah kayak begitu. Nanti di padang mahsyar mau gimana coba? Dunia saja kayak begitu, nggak bisa melewati ini itu. Saya kadang Bapak Ibu ya kalau ngajak anak apa ya, ya ada masakan kurang sedikit nggak mau makan dan sebagainya, ya saya kasih tahu. Ya saya kasih tahu saja. Ya walaupun kadang dikasih tahu nangis, nggak apa-apa, nangis bentar, nanti insya Allah akan berterima kasih kok ke kita. Ya, saya ingatkan kadang-kadang coba di luar sana. Nah. Jangankan untuk makan seperti ini, kadang-kadang mereka makan mungut makanan di mana? Di tempat sampah dan seterusnya. Ya, terus makanan kayak gini nggak akan kamu dapat nanti di padang mahsyar kalau amalan kamu nggak bener gitu. Kamu dapat makan kayak gini di padang mahsyar. Orang lagi kepanasan kayak begitu puluhan, 50.000 tahun, bayangkan. Ya, kecuali kalau amal soleh ya. Jadi biasakanlah kita jangan enak-enak terus, sesekali kita coba. Walaupun kita punya mobil mewah, coba sesekali kita coba jalan kaki. Lagian jalan kaki kan sehat. Ya, ya di tempat yang aman tentunya. Jangan dari tempat yang rawan, enggak juga tempat aman. So kita merasakan alhamdulillah saya punya kaki ini enggak bisa dihargai dengan mobil-mobil yang ada di garasi itu. Mau Land Cruiser seri berapa, mau Lamborghini seri berapa, enggak bisa ngalahkan harga kaki saya.
Alhamdulillah saya bisa jalan. Ya kan enak. Ya. Mobil di garasi juga nggak bisa menaungi nanti di padang. Walaupun nanti ada manusia yang dibangkitkan dengan berkendara, ada. Itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Baik, kemudian orang-orang yang mereka curang di hari kiamat. Nah, ini yang suka curang, khianat, curang berbisnis, sukanya nipu, sukanya ingkar janji itu. Nanti kalau mau menjabat saya akan janjikan ini itu nanti semua janji palsu. Iya, bukan janji jiwan, janji palsu malahan. Gitu ya. Itu. Nanti di hari kiamat dia akan bawa bendera. Oh, saya misalkan pejabat penipu, suka ingkar janji, itu ada benderanya di atas. Dibawa sama dia, dipegang gini. Dilihat sama orang pada masyar. Lah, itu penipu tuh. Gitu. Iya. Saya dulu janjiin kalau terpilih ini janjinya nggak ada yang dipenuhi. Omon-omon gitu ya. Misalkan. Nah, datang lagi ini suka nipu temennya. Ya, temennya ditipu, katanya bisnis nanti dijanjikan keuntungan gini, uangnya dibawa kabur tuh, bawa bendera. Saya penipu. Dalam bisnis ditulis di benderanya, dipegang gini sama dia. Setiap penipu akan pegang benderanya masing-masing. Sesuai dengan apa? Penipuan dia. Dan tertulis di benderanya, aku penipu ulung. Menipu dalam hal apa? Ada rinciannya tuh. Kayak bawa spanduk gede. Nah, saya penipu, dipegang gini. Ya Allah. Nih, makanya dipermalukan lah orang yang suka menipu. Para koruptor juga sama. Dia akan membawa harta yang dia korupsi. Sampai-sampai kalau dia korupsi kambing, ngembek tuh kambingnya. Ya Allah, kalau korupsi kuota haji apa itu coba ya Allah? Ini korupsi harta umat, harta ibadah dikorupsi. Subhanallah. Korupsi kambing aja, kambingnya ngembek-ngembek tuh. Ketahuan nih korupsi kambing tuh. Korupsi onta, ontanya bersuara gitu ya. Ini koruptor nih, koruptor onta. Lah gimana koruptor kuota haji coba? Koruptor apa? Dana apa? Dana sumbangan disunat lagi sama dia. Ya Allah. Ya, dia koruptor makanan, koruptor beras tuh, berasnya nanti ngangkut beras korupsinya dia. Kuat nggak di padang mahsyar? Subhanallah. Kalau dulu dia merampas tanah orang, dia robah patok tanah, dia serobot tanahnya orang, apa? Ditenggelamkan ke dalam 7 bumi. Ya, naudzubillah. Ditenggelam masuk sampai ke 7 bumi. Dalam riwayat dikalungkan 7 bumi. Itu. Yang terakhir Bapak Ibu, nah ini sekarang orang kafir. Ya, ini terakhir. Orang kafir, orang musyrik gimana? Mereka ketika bangun dari alam kuburnya terhentak kaget. Dan merasa baru dibangunkan tidur. Siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita? Di surah Yasin 5152 ya. Di situ orang kafir kaget terhentak. Kalau orang mukmin kan slow, santai, tenang. Karena ada malaikat yang menghibur gitu ya. Enggak, orang kafir enggak. Orang kafir langsung dibentak sama malaikat. Cepat ngumpul. Waduh, bentakannya malaikat jangan disamain sama bentakannya komandan perang. Malaikat tuh kalau bersuara, suaranya memekakkan telinga itu. Ya. Sehingga apa? Langsung dia lari ke padang mahsyar, nggak boleh lambat-lambat. Langsung dia jalan ke padang mahsyar, nggak boleh lambat-lambat. Ya, dibentak sama malaikat soalnya. Itu orang kafir. Kemudian jalannya pakai apa orang kafir? Pakai mukanya itu pakai jalan. Kakinya di atas. Iya. Loh kok bisa Ustaz? Kata Nabi, Allah bisa menjadikan muka di atas, Allah juga bisa menjadikan muka di bawah. Allah bisa menjadikan kaki di bawah, bisa juga menjadikan kaki di... Nah, orang kafir jalannya pakai mukanya. Ya. Kemudian mereka nanti setelah di padang mahsyar lama sekali, lalu mereka digiring ke neraka jahanam dalam keadaan haus, nggak dikasih minum sama sekali. Ya, berpuluh-ribu tahun. Ya, waliyadzubillah. Ya, baru setelahnya nanti ada hisab, ya, ada melewati sirat, ada nanti masing-masing umat meminum telaga dari nabinya masing-masing. Nah, itu panjang ya pembahasannya, masuk di trilogi atau pembahasan tentang yaumul akhir. Kita sebatas membahas, ya baru membahas tentang dahsyatnya padang mahsyar. Semoga Allah lindungi kita, Allah berikan amal terbaik supaya kita mendapatkan naungan di padang mahsyarnya. Allahumma amin. Ya. Baik.
Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya kan baru mengenal sunnah belum lama ya. Iya Bu, silakan. Pemahaman saya dari NU, kemarin katanya kalau orang kurban itu nanti di padang mahsyar kurbannya bisa ditaikin, itu pemahaman yang benar apa enggak Ustadz? Iya, jadi tentang sebagian membawakan riwayat tentang ya orang yang berkurban ya, bahwa kurbannya akan jadi kendaraan ya di hari kiamat ya. Ya. Baik. Jadi ada beberapa riwayat tentang kurban jadi kendaraan di hari kiamat ya. Hadis-hadis yang menyebutkannya. Tapi ibu-ibu sekalian ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ya kurban akan menjadi kendaraan di hari kiamat itu rata-rata hadis tidak sahih ya. Hadis-hadis yang tidak sahih. Misalkan kurbannya kendaraannya nanti atau kurbannya nanti akan terbang di atas sirat ya. Ya. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan tentang kurban nanti akan menjadi kendaraan orang mukmin di hari kiamat ketika melewati sirat adalah hadis-hadis yang lemah ya. Hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi karena hadisnya tidak sahih, tentunya kita tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum ya. Ya banyak para ulama yang menyebutkan, ini bukan dari saya ya Bapak Ibu ya. Contoh seperti Imam Ibnul Jauzi. Ya, beliau punya kitab namanya Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ini salah satunya. Ya nanti kendaraannya, hewan kurbannya akan jadi kendaraan di sirat. Ya. Karena nanti setiap kita akan melewati sirat semuanya. Yang dimaksud berkendara Bapak Ibu itu nanti di padang mahsyar. Ada yang dibangkitkan dari alam kuburnya berkendara, ada, itu di padang mahsyar. Tapi kalau sirat enggak. Sirat setiap orang akan melewati masing-masing, berjalan kaki. Ya. Kemudian juga seperti Imam As-Suyuti ya, beliau juga punya kitab menjelaskan masalah ini bahwa hadis-hadisnya tidak sahih ya. Jadi sekali lagi ada hadisnya tapi tidak sahih ya. Jadi tidak boleh kita yakini seperti itu ya. Cuman kita katakan wallahu alam, Allah yang lebih paham. Hanya saja hadis-hadis yang ada yang dimaksud berkendara di sini berkendara ketika ada di padang mahsyar, bukan ketika melewati sirat. Ya, baik wallahu alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu, silakan. Ada amalan yang bisa Allah buatkan kita rumah di surga Ustadz. Salah satunya membaca Qul Huwallah sebanyak 10 kali. Nah yang saya tanyakan, apakah membaca surat Al-Ikhlas itu 10 kali itu dalam satu waktu, atau boleh setiap sholat kita atau zikir pagi petang kita kan 3 kali itu sehari udah 6 kali, ditambah dengan di dalam sholat, apakah boleh begitu ataukah satu waktu harus 10 kali? Itu aja Ustadz, terima kasih. Ya. Jadi beliau menanyakan tentang salah satu amalan untuk membangun istana di sorga adalah membaca Al-Ikhlas 10 kali. Nah 10 kali ini tata cara membacanya bagaimana? Nah itu yang beliau tanyakan ya. Jadi ada beberapa riwayat tentang hal ini. Di antaranya riwayat dibawakan oleh Imam Ahmad. Para ulama menyatakan hadisnya sahih. Ya, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga atau istana di surga. Ya. Baik, tata cara membacanya bagaimana? Ya bisa dibaca kapanpun. Ya kapanpun, mau di rumah, di masjid, ya. Kemudian setelah sholat, gitu ya. Kemudian waktu senggang, karena di sini Nabi tidak menyebutkan kapan waktunya. Jadi bebas. Jadi misalkan kita lagi senggang ya, daripada kita mungkin cuma ngelamun gitu ya, cuma scroll medsos gitu kan, 2 jam ya, cuma untuk ngabisin video pendek ya. Jadi kadang-kadang video pendek itu nggak berasa. 2 jam nggak berasa habis. Tapi informasinya apa? Nggak ketangkep sama otak kita. Yang ada otak kita itu kata orang overload. Bahkan ada yang lebih parah lagi, itu otaknya membusuk, namanya brain rot. Otaknya membusuk gara-gara apa? Habis buat konsumsi konten-konten singkat tapi nggak ketangkep pesannya apa. Tapi kalau coba baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Ya ya. Itu kan dimudahkan apa? Mendapatkan istana di sorga ya. Jadi bisa kapanpun ya.
Baik kita berkendara juga bisa, yang penting tetap fokus ya berkendaranya. Justru menurut saya kalau berkendara sambil berzikir itu saya pribadi malah fokus. Karena kadang-kadang yang bikin nggak fokusnya apalagi bapak-bapak, ini ngeliat kiri kanan. Bapak-bapak itu paling nggak betah nih, lurus terus enggak. Lihat ke kiri ke kanan, yang di kanan tuh ada apa, yang di kiri ada apa nian gitu. Jadi seperti itu kan. Nah tapi kalau kita berzikir itu kalau saya pribadi jadi fokus malah berkendara, gitu ya. Gitu. Jadi kapanpun lah intinya kita berusaha membaca qul huwallahu ahad tadi ya, wallahu a'lam bishawab ya. Gak dipahami ya Ibu ya? Baik. Ya cukup ya, kalau nggak ada kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.